Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Ambarwati dari 6E Ilmu Komunikasi. Jadi saat ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang public speaking. Apakah public speaking itu penting dan apa sih public speaking itu? Oke, pertama kita harus tahu dulu nih apa tuh public speaking. Jadi public speaking itu adalah proses berbicara kepada grup atau kelompok orang dalam suatu yang terstruktur. Bisa ke dalam suatu komunitas atau khalayak umum yang teridentifikasi. Nah, public speaking ini merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan, bisa dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk lisan, tulisan, suara, gambar, dan simbol-simbol dengan tujuan tertentu. Public speaking ini prosesnya terstruktur, terencana, dan halayak atau publiknya juga teridentifikasi. Dan public speaking ini sebagai upaya untuk mempengaruhi dan menghibur khalayak atau publik. Nah, tujuan dari public speaking ini sendiri itu ada 3. Yang pertama itu tentu saja menyampaikan informasi kepada audiens. Jadi menyampaikan suatu informasi kepada halayak umum itu merupakan tujuan yang paling dasar. Jenis informasi yang dibawakan dapat beragam, mulai dari ilmu pengetahuan, berita, hingga seperti bentuk penyuluhan mengenai jalannya sebuah gerakan sosial. Terus yang kedua itu menghibur audiens, kayak tanpa kita sadari itu kayak acara lawak, ternyata juga dituntut untuk menguasai cara public speaking dengan tepat. Apalagi mereka juga harus menguasai audiensnya, karena audiensnya hanya akan merasa terhibur bila sang komedian dapat membawakan materinya dengan jelas dan menarik. Terus yang ketiga itu mempengaruhi audiens. Tentu saja tujuan akhir dari public speaking itu adalah mempengaruhi audiens. Jadi selain dituntut untuk dapat mengolah suatu informasi agar mudah dipahami, seorang public speaker juga harus bisa membuat audiens tertarik mendengarkan topik yang dibawakan sampai akhir sesi. Kebanyakan dari audiens hanya dapat dipengaruhi oleh pembicara persuasif yang terlihat meyakinkan. Tujuan yang satu ini sering dipakai untuk kebutuhan pemasaran. Nah, terus selanjutnya public speaking sendiri itu penting gak sih? Jadi kita selama bertahun-tahun dan setiap hari tentunya kita itu memainkan peran public speaking dalam pendidikan, pemerintah, dan juga bisnis. Kata-kata memiliki kekuatan untuk menginformasikan, membujuk, mendidik, dan menghibur. Dan kata-kata yang diucapkan bahkan bisa lebih kuat daripada kata-kata yang tertulis di tangan pembicara yang tepat. Jadi kalau ditanya public speaking itu penting gak sih? Tentu saja penting, karena setiap hari ini kita berkomunikasi dengan orang lain dan berinteraksi. Nah, yang pertama itu dengan public speaking itu kita bisa sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kenapa sih penting banget buat memiliki skill public speaking? Karena berkaitan dengan peningkatan dari segi kepercayaan diri. Memiliki rasa kepercayaan diri yang baik pada dasarnya adalah suatu yang penting untuk dicapai, karena ketika kita memiliki rasa percaya diri yang bagus, maka melakukan semuanya akan terasa mudah. Dengan adanya peningkatan kepercayaan diri, sudah pasti hal tersebut akan mendatangkan suatu yang lebih maksimal. Terus selanjutnya itu sebagai sarana untuk melatih diri untuk berekspresi secara positif di hadapan publik. Jadi pentingnya memiliki public speaking itu juga terasa dalam melatih diri untuk berekspresi secara baik. Terkadang beberapa orang merasa minder dan malu untuk mengekspresikan dirinya. Jadi ada ketakutan apakah ekspresinya diterima oleh para audiens atau enggak. Nah, ini tentunya harus dilakukan sebagai upaya diri untuk bisa mengekspresikan secara positif dan juga mampu melakukan semuanya dengan baik. Terus yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas dan juga value. Nah, peran pentingnya memiliki skill public speaking ini juga bisa kita dapatkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan juga value seseorang secara maksimal. Memiliki value yang baik bagi seseorang itu adalah hal yang sangat utama, karena ini akan membuat kita memiliki spirit boost atau semangat yang lebih baik. Terus yang keempat itu ada menjalankan tugas yang membutuhkan public speaking dengan lancar gitu. Jadi memiliki pentingnya skill public speaking ini apalagi bagi mahasiswa yang ada kaitannya dengan public speaking kayak gitu, itu sangat berkaitan erat. Karena itu akan mengedepankan yang kemampuan verbal seorang mahasiswa. Kalau semua itu dilakukan dengan baik, sudah pasti ada banyak manfaat maksimal yang akan dicapai di dalamnya dengan baik. Terus yang kelima itu yang terakhir itu ini sangat berguna untuk organisasi. Kemampuan public speaking juga akan sangat berguna kalau seseorang itu cukup aktif dan antusias terhadap kegiatan organisasi. Nggak mungkin kan dalam kegiatan organisasi itu mahasiswa cuma diem aja. Pastinya ada pendapat yang pengen dikemukakan. Dari sinilah kemampuan yang satu ini benar-benar amat sangat penting untuk kegiatan organisasi dalam masa kuliah yang panjang itu sendiri. Nah, terus selanjutnya dari public speaking ini tuh terdapat dasar dan metode public speaking. Jadi ada 4.
Yang pertama tuh ada metode impromptu atau ad libium. Jadi metode ini tuh dilakukan secara spontanitas. Maksudnya gimana sih? Jadi maksud dari sini tuh di saat kita mempersiapkan diri untuk public speaking, kita sudah menggunakan persiapan dengan pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu. Jadi secara langsung, metode impromptu biasanya dilakukan oleh seorang yang akan tampil secara mendadak. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah dapat menghasilkan kesimpulan yang masih mentah karena adanya keterbatasan pengetahuan pembicara, gagasan yang dihasilkan juga kurang sistematis, dan dapat menghasilkan penyampaian yang tidak lancar terutama bagi mereka yang belum berpengalaman berbicara di depan umum. Nah, terus yang kedua itu ada manuskrip atau naskah. Dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Jadi berbeda dari metode impromptu yang tadi pertama, metode manuskrip ini metode yang dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Biasanya metode ini digunakan oleh pejabat negara atau mereka yang sudah memberi sambutan di acara resmi atau formal. Metode manuskrip atau naskah dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan karena setiap kata yang diucapkan di acara resmi atau formal akan menjadi figur oleh masyarakat luas dan dikutip oleh media massa. Nah, kelebihan dari metode ini sendiri itu adalah sebelum kita berbicara di depan umum, kita sudah mempersiapkan kata-kata dengan baik untuk yang kita tulis, terus menghemat pernyataan dan dapat memperlancar dalam berbicara. Gitu. Terus yang ketiga tuh ada namanya metode memoriter atau hafalan. Dilakukan dalam berbicara di depan umum dengan menghafalkan teks. Nah, metode ini sendiri itu adalah metode yang dilakukan dalam berbicara di depan umum dengan menghafalkan teks atau naskah yang sudah disiapkan, sehingga pada saat pembicara akan menyampaikan pidatonya, pembicara tidak lagi menggunakan teks atau naskah yang dibuatnya karena keseluruhan teks itu sudah dihafalkan. Terus yang terakhir tuh ada extempore atau using note. Ini dilakukan dengan menggunakan teks atau naskah pidato yang hanya berisi outline. Jadi ini biasa digunakan dengan cara hanya mengisi garis-garis pokoknya saja. Dengan menggunakan outline atau pokok menunjang, ini akan menjadi pedoman untuk mengatur gagasan dalam pikiran untuk disampaikan ke publik. Metode ini juga disebut sebagai metode dengan penjabaran kerangka, yang mana menggunakan teknik berpidato dengan menjabarkan materi pidato yang terpola secara keseluruhan. Kelebihan dari metode ini adalah komunikasi yang dihasilkan dengan pendengar akan lebih baik. Pesan atau pembahasan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, penyajiannya pun akan lebih spontan. Nah, terus selanjutnya itu dari public speaking sendiri itu ada hal-hal yang harus dihindari. Karena public speaking sendiri itu kan kita berbicara di depan orang banyak dan akan diperhatikan. Jadi ada 4 nih yang harus dihindari saat kita berbicara di depan umum. Yang pertama tuh ada melupakan potensi diri. Nah, prinsip ini itu perlu didasari sejak dini. Jadi kita jangan pernah membatasi talenta yang ada dalam diri kita. Kita juga harus menyadari kemampuan kita serta batasan kemampuan yang ada pada diri kita. Dengan prinsip ini, kita sangat mampu mengembangkan potensi dengan terus belajar dan mengasah talenta. Terus yang kedua tuh ada meredupnya kepercayaan diri. Pahamilah bahwa tak perlu menjadi orang yang sempurna untuk mengaplikasikan public speaking. Gitu. Jadi kunci sukses public speaking itu salah satunya memupuk kepercayaan diri. Jadi kita tuh bisa tetap tampil kok dengan kemampuan kita yang saat ini dengan diasah setiap hari. Orang yang lancar berbicara di depan umum pun bukan karena sejak lahir sudah mahir, tapi karena mereka berlatih setiap hari dan membiasakan diri untuk berbicara di depan halayak. Terus yang keempat itu ada tidak menguasai halayak. Nah, ini hal yang sangat penting saat kita berbicara di depan halayak. Kita harus sempurna berbicara karena kita adalah presenter ternama pada saat itu di depan halayak atau audiens saat itu. Terus selanjutnya itu jadi kesan pertama pada public speaking itu sangat penting dan akan menentukan kesuksesan public speaking selanjutnya dan mendukung image positif. Public speaking itu bisa di dalam 2 bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal, komunikasi yang berbentuk lisan atau tulisan. Contohnya tuh ada penggunaan kata-kata, itu biasanya kayak di rapat, diskusi, pidato. Terus yang kedua tuh ada komunikasi non-verbal. Jadi transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh termasuk kontak mata, ekspresi wajah hingga gerakan tubuh. Nah, jadi saat kita tampil di depan orang banyak itu orang-orang akan memperhatikan kita, apalagi pakaian yang digunakan, dan itu merupakan salah satu komunikasi nonverbal kita. Terus yang kedua tuh ada gerakan tubuh, kita menunjukkan gestur tubuh yang tidak nyaman saat berbicara, maka lawan bicara pun akan tahu kalau
kita merasa terganggu. Terus yang ketiga tuh ada eye contact. Kita harus melakukan eye contact secara rutin dan merata kepada seluruh audiens pada saat itu. Hal ini diperlukan agar audiens saat itu merasa terikat dalam acara tersebut sebagai pendengar dan memiliki keinginan untuk menyimak dan mengikuti rangkaian acara tersebut. Nah, terus di public speaking ini ada tips dan mengembangkan kemampuan public speaking. Itu ada 4. Yang pertama itu demam panggung adalah hal yang biasa. Rasa cemas yang ditimbulkan seperti cemas jika topik dan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan publik, takut dan cemas tidak terdapat kesalahan dalam menyampaikan topik, cemas jika penampilan yang diberikan buruk, dan masalah mempermalukan diri sendiri. Jadi dari keseluruhan tersebut tentunya dapat diatasi dengan melakukan persiapan dengan baik dan sempurna. Selain itu, lakukan latihan secara terus-menerus sebelum berdiri di panggung dan menyampaikan gagasan ke publik. Jadi jadikan rasa cemas tersebut untuk memunculkan penampilan yang sangat luar biasa. Tapi tanpa adanya rasa cemas, pembahasan yang disampaikan akan terlihat membosankan. Terus yang kedua tuh ada percaya diri dan salurkan energi positif. Jadi seperti yang udah dijelasin sebelumnya, bahwa energi negatif seperti ketakutan-ketakutan yang muncul ketika berbicara di depan akan lebih menghantui. Dengan begitu cara mengatasinya adalah dengan membuang jauh-jauh energi tersebut dan biarkan energi positif ke publik, karena hal tersebut dapat mempengaruhi publik. Terus yang ketiga itu ada lakukan interaksi dengan peserta. Nah, membangun interaksi antara pembicara dengan peserta melakukan hal yang penting saat berbicara di depan umum. Lakukan interaksi dengan peserta secara baik dan tidak berlebihan. Tentunya hal ini dapat mengurangi kecemasan saat menyampaikan materi dan gagasan yang dibawakan. Sebelum menyampaikan gagasan atau pembahasan yang akan diterima oleh publik, pastikan kembali untuk menyiapkan pikiran positif. Kita pilih kata-kata positif untuk bekal energi positif, karena dengan adanya energi positif saat menyampaikan pembahasan dapat meningkatkan juga kepercayaan diri. Terus yang terakhir itu ada kita pertimbangkan penampilan. Jadi dari keseluruhan 3 tips yang tadi, tentunya hal yang paling penting untuk dilihat dari segi visual seseorang saat berbicara di depan umum adalah penampilan. Tentunya publik atau peserta akan lebih memperlihatkan atau memperhatikan seseorang yang berpenampilan rapih. Jadi pada tahap penampilan ini tidak perlu khawatir jika pakaian atau aksesoris yang digunakan mahal. Dengan menggali pengetahuan tentang outfit dan dipertimbangkan dengan mix and match, berpenampilan rapi tak perlu mengeluarkan biaya mahal. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan tentang public speaking, dan public speaking juga penting dan bagaimana sih caranya untuk kita menghindari hal-hal yang tidak seharusnya ada di saat kita berbicara kepada halayak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.